Halo guys, welcome to Gamang Tukat. Nah, kali ini kembali lagi di channel Gamang Tukat. Saya mau cerita tentang pengalaman saya yang beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya. Saya udah lupa juga. Ini pengalaman saya waktu explore bersama Go Rangers, yaitu di daerah Blabatuh. Itu tepatnya tuh di daerah di Beji lah, tempatnya tuh Beji atau tempat suci, dan ini berdekatan dengan pura dalam atau kuburan. Tapi untuk Bejinya ini masuk ke dalam lagi. Nah, langsung saja waktu explore tersebut itu ada 3 orang. Saya ada dari Go Rangers, Wika namanya, dan itu ada juga Aji Obeh, dan itu juga tim bertiga karena mungkin yang lain ada kesibukan. Pertamanya itu si Wika yang turun explore waktu itu ke kuburan, karena jujur saya pribadi itu tidak berani di kuburan explore. Dan setelah keliling-keliling di kuburan, dan juga WK waktu itu dia bilangnya nggak berani ke Beji tersebut. Dan karena WK udah keliling waktu itu dan juga dia nggak berani ke Beji, nah waktu itu tuh diserahkan lah kepada saya. Itu kira-kira di jam 12 lebih, 12 malam itu lebih, jam 12 nya diserahkan ke saya. Jadinya saya host waktu itu, host explore. Dan waktu itu saya diantar sampai jalan turunan, sampai di anak tangga saya diantar sama Wika karena saya tidak berani di kuburan, jujur. Dan setelah nyampe di jalan turunan itu diantar sama Wika, saya siap itu ditinggal sama Wika, ditinggal. Dan setelah ditinggal saya lanjut waktu itu explore, masuklah di sana tuh. Saya masuk ke dalam, masuk pelan-pelan. Itu bilang dah kayak menurut saya tuh itu gerbang mau masuk ke Beji tersebut. Dan sebelum masuk itu kayak di kanan jalan tuh ya, di dekat pohon bambu, kayak ada pelinggih, kayak ada tempat suci kecil lah, kayak terbuat dari bambu dulu, tapi dipakein kain itu. Nah, di sanalah saya tuh minta izin bahwa saya tuh mau explore di sini. Kalau emang di tempat ini tuh ada interaksi atau ada sosok jin, gamang, wong samar atau membedi, silahkan nanti pas saya explore di dalam izinkan saya tuh kasih saya interaksi. Kalau emang ada sosok, silahkan tampakkan diri. Nah, itulah yang saya bilang waktu itu, minta izin di sana, dan izin keselamatan juga. Dan setelah saya minta izin tuh, saya lanjut masuk. Setelah masuk, udah jalan sambil nengok kanan kiri. Itu mau mendekati pertengahan jalan, saya tuh kayak ngerasa di samping kiri saya tuh kayak di bawah ya, gimana kayak ada orang jalan, gimana kayak setiap saya jalan di samping saya ini di bawah kayak ikut ada suara gitu loh, kayak orang nginjak dedaunan gitu loh. Jadinya saya sontak kayak kaget gitu loh, langsung mata saya tuh ke arah ke bawah ngelihat suara itu, ngedengar suara itu, kayak ngeliat ke sana. Tak kira itu kan ada hewan atau apa gitu loh. Sampai itu saya jalan lagi, sampai itu 3 kali saya lihat itu nggak ada apa. Kalau biasanya kan palingan tuh hewan gitulah, saya berpikir positif aja waktu itu berpikir positif, palingan kadal atau apa gitu loh yang lewat di bawah, kan nggak tahu. Tapi itu dari berpikir pakai logika, masa setiap saya jalan itu ikut bunyi gitu loh. Waktu itu masih pikiran positif waktu itu. Dan setelah itu masih saya jalan sampailah pertengahan jalan. Saya tuh nengok kanan kiri,
nengok kanan kiri kayak melihat situasi lah. Tapi di saat itu tuh kayak apa namanya, telinga sama mata tuh kayak, kalau istilah Balinya tuh bilang memongol gitu, kayak tuli lah, kayak telinga saya tuh kayak ditutup, cuma ngedenger gimana kayak normal gitu loh, maksudnya kayak suara jangkrik, suara gemici air gitu loh, kayak gitu aja yang saya dengar. Tapi pokoknya kayak di tappingan ada kadang penonton bilang, ih ada suara gini, ada sosok gini gitu loh, banyak tappingan kan. Saya waktu itu tidak merasa takut, sama sekali tidak merasa takut, entah itu kenapa. Tapi di explore sebelumnya tuh kayak rasa takut tuh ada, tapi pas waktu explore di sana tuh rasa takut pun tidak ada. Itu saya explore waktu itu sampai 2 jam, sekitar 2 jaman, dan itu dah saya kayak di lokasi tersebut saya kayak memongol atau kayak tuli lah, ngedenger sosok-sosok seperti itu, ngelihat sosok seperti itu tidak bisa. Dan setelah saya beberapa menit lah diam di pertengahan itu, saya lanjutlah jalan pelan-pelan menuju ke beji tersebut, ke mata air tersebut. Dan singkat cerita itu nyampe lah di apa namanya, di beji tersebut, di tempat mata air tuh. Saya nanya lah ke tim pantau, saya ngomong lewat radio komunikasi, lewat HT. Saya ngomong nanya ke tim pantau, WK ini saya mau apa namanya, mau minum air mata airnya nih, boleh nggak? Saya mau cuci muka juga. Boleh kok Mang, boleh gitu. Dikasih lah, katanya boleh. Tapi kayak dari gininya saya tuh kayak nggak dibolehin gitu loh. Dari dalam diri saya tuh jangan ke sana gitu loh. Padahal itu emang dari pihak warga sana emang boleh gitu loh. Soalnya itu juga nggak pakai selendang atau kamen tuh. Tapi dari pihak mungkin itu dikasih gitu loh. Dari tim pantau tuh ngasih. Tapi saya sendiri tuh emang nggak enak rasanya gitu loh. Jadinya saya tuh nggak jadi. Bukannya saya takut ya waktu itu ya, bukan. Emang nggak enak rasanya, kayak orang. Waktu itu kan saya pakai sepatu dulu, pakai celana panjang, tapi nggak pakai selendang, nggak pakai kaman waktu itu. Nah, saya di sana tuh kayak mondar-mandir aja lah, lihat sekitar. Selama beberapa menit balik. Setelah balik tuh, karena penonton mungkin kurang puas atau gimana. Nah, di sana pula banyak penonton yang bilang, coba hidupin Lingsir Ngiwi, coba hidupin angklung, coba hidupin apa namanya, suling basur gitu loh. Udah saya hidupin tuh semua, belum juga ada interaksi. Sampai saya tuh dicoba ngundang di sana, kayak kita tuh teriak memanggil yang sosok-sosok di sana lah. Dan saya sudah teriak, sudah memanggil sosok-sosok di sana. Jugaan itu tidak apa ya, tidak ada interaksi apapun gitu loh. Itu dah yang saya bilang kayak tadi tuh, kayak saya tuh dijaga gitu loh, kayak saya tuh, telinga saya tuh ditutup, atau mata batin saya tuh ditutup gitu loh. Nggak bisa ngeliat sama sekali, nggak dengar sama sekali gitu loh. Cuma kayak dengar suara air, suara apa namanya, jangkrik gitu dulu loh. Dan setelah ya sekian lama lah saya tuh di sana hidupin musik, lagu Lingsir Wengi atau apa tuh. Waktu saya balik pelan-pelan sampailah di pertengahan jalan yang tadi lagi, pertengahan jalan. Nah, di sana tuh saya diam lagi, kayak melihat sekitar lah, kanan kiri, karena di sebelah kanan saya tuh, sebelah kanan dari pintu masuk lah, tak bilang ya, dari pintu masuk sebelah kanan kan itu kayak jurang lah, bilang di bawah tuh ada air, kayak jurang lah bilang. Sempet tak sorot ke sana, kameranya tuh sempet tak sorot ke sana, karena di sebelah kanan tuh ada pohon bambu. Sempet tak sorot ke sana. Itu tapingan dari penonton tuh katanya ada yang melihat kayak cewek merangkak, kayak minta tolong gitu loh. Itu itu tapingan penonton tuh, itu di bawah ada yang minta tolong, ada yang merangkak. Kalau Mang lihat, jangan dibantu, nanti takutnya Mang ditarik, digituin lah. Gimana gitu loh.
Dalam hati berpikir seperti itu, di mana emang ada gitu loh, orang nggak bisa ngelihat kan itu. Dan juga itu tappingan dari penonton tuh banyak katanya, wih ada suara cewek, ada suara cewek teriak, ada suara cewek nangis gitu loh dibilang. Dan saya pun di sana kayak berpikir juga gitu loh, orang nggak ada suara apa gitu loh. Sampai beberapa menit tuh saya diam di sana karena nggak percaya itu tappingan, palingan tappingan gini loh, bikin takut aja gitu loh, kayak dia tuh mengada-ngada gitu loh tappingan. Mungkin dia bercanda biar hostnya takut gitu loh, mungkin kan saya berpikirnya seperti itu waktu itu. Dan setelah beberapa menit, karena tappingan udah banyak nih, mungkin dari tim pantau, dia kan nonton live juga, tim pantaunya tuh mungkin dia mendengar atau gimana, dengar suara teriakan atau cewek nangis tuh. Jadinya saya dikontak pakai radio komunikasinya, katanya saya tuh disuruh balik, Mang, balik aja Mang, balik tadi ada suara cewek jelas sekali gitu. Nah, saya berpikir orang saya nggak dengar apa-apa gitu loh. Nah, setelah saya dikontak disuruh balik tuh saya balik lah juga, balik karena dari tadi udah nggak ada interaksi sama sekali. Saya balik jalan perlahan juga sambil nengok kanan kiri, dan emang nggak ada interaksi sama sekali. Dan setelah itu nyampe lah, singkat cerita itu nyampe di tempat saya minta izin baru masuk tuh. Saya di sana mau berterima kasih lah sama sosok-sosok yang di sana, penghuni yang di sana, entah itu Memedi, Wong Samar atau apa yang di sana. Saya minta izin bahwa sudah mengasih kesempatan untuk eksplor di sini. Saya minta izin, mungkin saya atau gimana, entah dijaga atau gimana, udah dikasih keselamatan, saya eksplor di sini. Saya berterima kasih, suksemo. Dan di terakhir kali itu saya kayak nginjak tanah tuh 3 kali, disuruh sama penonton nginjak tanah 3 kali, beli gitu. Saya nginjak tanah 3 kali. Setelah itu saya balik, baru jalan beberapa langkah itu ada suara geraman. Ya sekitar jarak sekitar berapa ya tuh, bilang dah dari saya minta izin sama pertengahan jalan yang saya bilang tuh, kayak di sana lah suara geraman itu. Sontak lah saya tuh kaget. Ya pokoknya setelah saya minta izin tuh sontak kayak saya tuh mungkin yang ngejaga saya tuh mungkin udah lepas, karena batasnya dia tuh mungkin sampai sana, karena saya udah minta izin juga mau pamit. Setelah jalan beberapa meter, berapa langkah tuh ada suara geraman. Sontak saya kaget, dan itu pun saya langsung lari ke anak tangga tuh, dan saya langsung kontak pakai radio komunikasi, pakai AT, langsung kontak tim tolong jemput, karena itu mau ke tim pantau itu melewati kuburan belum. Dan di sana pun saya berpikir, apa itu tadi yang saya dengar di awal baru masuk itu, apa itu sosok, mungkin itu sosok yang menjaga saya ya pas waktu eksplor, biar saya tuh waktu eksplor tidak takut atau gimana. Saya juga tidak tahu ya, itu antara percaya dan tidak percaya. Dan juga sudah banyak orang yang bilang saya itu dijaga katanya oleh sosok cewek cantik katanya ya itu. Dan ya percaya dan tidak percaya gitu loh juga. Ini saya ambil dari pengalaman sendiri, bukan saya mengada-ngada, karena ini saya pengalaman sendiri, explore. Dan juga saya pengalaman itu ya banyak yang bilang lah, banyak yang ngasih tahu bahwa kamu ini, saya ini ya dijaga oleh sosok cewek cantik. Dan setelah itu sudah saya berpikir mungkin nyampe sana aja ya, mungkin dia bisa jaga saya, karena mungkin itu dari Gamang, Memedi, atau Wong Samar yang ngejaga saya atau gimana, nggak tahu ya di sana. Pas explore itu emang benar-benar ditutup, mata batin, telinga saya itu ditutup, nggak bisa ngedenger kayak suara-suara makhluk tuh nggak bisa denger sama sekali. Tapi di live itu masuk, sosoknya, suara sosoknya itu masuk. Nah, dan setelah saya dijemput,
saya cerita ke tim bahwa saya tuh kayak gini, tapi dari tim bilang saya tuh kayak, ini hebat nih, kamu hebat, gitu dibilang, kamu emang benar-benar berani. Tapi di pikiran saya tuh belum tentu gitu loh, mungkin saya tuh dijaga di sana gitu. Kalau emang saya nggak dijaga ya saya takut di sana, jujur saya takut. Awalnya tuh saya takut pas baru masuk minta izin tuh saya takut jujur. Tapi apa namanya, mungkin karena dijaga, semua ditutup kayak suara biar nggak bisa masuk, biar nggak saya bisa dengar, mungkin itu jadinya saya tuh pemberani gitu loh di saat seperti itu. Ya mungkin itu aja cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Saya dari Gamang Tukat. Ingat, like, komen, dan subscribe. Ingat, kalau mau ditanya-tanya lagi, ada yang dipertanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan apa namanya, mungkin next kita mau cerita apa lagi, mungkin dari pengalaman explore lagi mungkin, atau gimana, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya dari Gamang Tukat mau izin pamit. Bye bye. See you the next video. Bye bye.